Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok A1 dari Program Studi Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana akan mempresentasikan penyelesaian kasus 1 mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Pertama, saya sendiri atas nama Nikade Dwi Marhini dengan NIM akhir 008. Kemudian yang kedua ada Ide Ayu Made Putri Santiani dengan NIM akhir 020. Kemudian yang ketiga ada Nikomang Ayu Juliana dengan NIM akhir 046. Kemudian yang keempat ada Gede Brandon Abilio Ogaden dengan NIM akhir 064. Dan yang terakhir ada Ide Bagus Gede Basudewa Weda dengan NIM akhir 077. Next. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi umum dari kasus 1 dari mata kuliah PPDM pada semester genap 2023-2024 adalah membangun sebuah sistem analisis sentimen terhadap aplikasi MyIM3 menggunakan algoritma Naive Bayes dan pembobotan TF-IDF yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Fitur utama aplikasi ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sentimen positif dan negatif dari ulasan pengguna di Google Play Store. Sistem ini bertujuan untuk memanfaatkan peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia, yang menurut survei APJI 2023 telah mencapai 215 juta orang, serta popularitas aplikasi MyM3 yang telah diunduh lebih dari 50 juta kali. Dengan mengimplementasikan konsep representasi dan preprocessing data teks, sistem ini akan memberikan wawasan tentang persepsi pengguna terhadap aplikasi, membantu perusahaan seperti Indosat Ooredoo dalam mengembangkan layanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Next. Selanjutnya adalah sistem aplikasi. Sistem aplikasi analisis sentimen ini dirancang untuk mengklasifikasikan ulasan pengguna aplikasi MyIM3 melalui beberapa tahapan komprehensif, dimulai dari preprocessing data yang mencakup data cleaning, cascading, tokenisasi, normalisasi, stop word, removal, dan steaming, hingga pembobotan TF-IDF untuk menyoroti kata-kata penting. Dengan menggunakan model Naive Bayes yang telah dioptimalkan melalui cross-validation, aplikasi ini mampu mengkategorikan ulasan sebagai positif atau negatif secara efektif. Fitur utama aplikasi meliputi dashboard informatif, kemampuan unggah dan tampilan CSV, otomatisasi preprocessing serta klasifikasi sentimen dan visualisasi hasilnya. Evaluasi melalui black box testing memastikan semua fungsi sistem berjalan sesuai spesifikasi, memberikan akurasi tinggi dalam analisis sentimen pengguna. Next. Adapun asumsi atau batasan sistem. Yang pertama, yaitu data penelitian yang digunakan diambil dari situs web Kaggle yang diunggah oleh akun dengan username Ari Zidane. Yang kedua, data penelitian yang digunakan adalah dari rentang waktu 10 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Next. Yang ketiga, data yang digunakan adalah ulasan dari negara Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, data yang digunakan bersumber dari ulasan terhadap aplikasi MyIM3. Next. Yang kelima, sistem yang dibangun berbasis web dan diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dan aplikasi Streamlit. Yang keenam, proses preprocessing dalam sistem belum dapat menangani ulasan yang mengandung kata negasi dan sarkasme serta word handling terbatas pada kamus kata dan algoritma yang digunakan. Next. Baik, selanjutnya yaitu demo sistem.
Baik, perkenalkan nama saya Nika Dewi Marheni dengan NIM akhir 008. Di sini saya akan menjelaskan tahap pre-processing yang pertama, yaitu tahap splitting data, tahap data cleaning, dan juga tahap case folding. Nah, yang pertama adalah tahap splitting data. Di sini bisa dilihat kode splitting data yang kami gunakan adalah from Scikit-learn model selection import trend test split. Nah, ini merupakan kode yang berfungsi untuk mengimpor trend test split ke dalam modul model selection di pustaka Scikit-learn. Nah, fungsi ini digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian. Satu bagian untuk training model dan satu lagi untuk testing model. Nah, dalam kasus ini, kami membagi dataset menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu 80% untuk training model dan 20% sisanya untuk testing model. Tahap pre-processing selanjutnya yaitu tahap data cleaning dan tahap case folding. Nah, yang pertama yaitu tahap data cleaning. Pada bagian kode dev clean content text, ini berfungsi untuk penghapusan komentar yang berisikan mention, komentar yang berisikan hashtag, komentar yang berulang, komentar yang berisikan URL atau tautan web, dan komentar yang berisikan karakter non-alphanumerik. Bisa dilihat pada kode di bawah ini. Berikut adalah kode dari semua fungsi yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah itu tahap yang kedua yaitu tahap case folding. Pada tahap case folding ini berfungsi untuk mengubah seluruh komentar yang berisikan huruf besar di dalamnya menjadi keseluruhannya huruf kecil. Bagaimana contohnya? Seperti data yang ada pada data cleaning, ini sebagian besar dari komentar-komentar ini berisikan huruf besar di dalamnya. Seperti kata jangan ini, J-nya huruf besar, kemudian di kata mulu ini, N-nya juga huruf besar, wow juga W-nya huruf besar, W juga, WhatsApp juga W-nya huruf besar. Nah, dalam tahap case folding ini, semua komentar yang berisikan huruf besar di dalamnya akan diubah menjadi keseluruhan huruf kecil seperti di bawah ini. Jangan J-nya berubah huruf kecil, wow juga berubah, WhatsApp W-nya juga berubah. Nah, seperti itu. Hal ini penting karena dalam analisis teks, konsistensi data adalah kunci utama. Nah, teks yang tidak konsisten dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis dan interpretasi data. Misalnya, tadi saya memiliki komentar dengan huruf besar di dalamnya. Bagaimana seandainya ada 3 varian kata jangan ini? Yang pertama adalah kata jangan dengan huruf besar di dalamnya, kemudian kata jangan dengan huruf kecil di dalamnya, dan kata jangan dengan keseluruhannya huruf besar atau huruf kapital. Nah, meskipun secara visual terlihat berbeda, namun ketiganya sama-sama merujuk ke hal yang sama, yaitu jangan. Namun, dalam komputer ataupun algoritma pemrosesan teks itu tidak dapat secara otomatis mengenali bahwa jangan ketiga varian teks jangan ini itu merujuk ke hal yang atau merupakan entitas yang sama, itu tidak bisa mengenali. Oleh karena itu, dengan case folding kami dapat memastikan bahwa semua varian kata jangan itu diperlakukan sebagai satu entitas yang konsisten. Nah, ini itu menghindari duplikasi data yang tidak perlu dan meningkatkan akurasi analisis data kami. Misalkan dengan mengubah seluruh komentar yang berisikan huruf besar di dalamnya, kami dapat menganalisis data dengan lebih efisien dan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Untuk kode dari case folding sendiri itu dapat dilihat di sini. Kami menggunakan lambda untuk mengkonversinya seperti itu. Baik, terima kasih. Tahapan pre-processing selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan kembali, nama saya Gede Brandon Abelio Ogaden dengan NIM 220856164. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya
masih dalam proses pre-processing, yaitu pada proses tokenisasi. Tokenisasi merupakan sebuah proses di mana kita merubah sebuah dokumen dari yang awalnya berupa string kalimat menjadi sebuah list dari kata-kata dokumen itu sendiri. Untuk codingannya sendiri, di sini kita mengambil kolom dari konten dari data frame kita dan mengaplikasikan lambda dengan X untuk setiap dokumen, di mana X akan diaplikasikan library split. Hasilnya dapat dilihat pada data frame berikut, di mana dapat dilihat perbedaannya dari yang sebelumnya hanya berupa string kalimat, kini telah menjadi list untuk kata-kata dalam kalimat itu. Selanjutnya, ada proses normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah proses di mana kita akan merubah kata yang tidak bagus atau kata yang tidak baku menjadi kata yang lebih baku. Di sini, pada proses normalisasi, kita menggunakan sebuah kamus eksternal yang bernama slangwords.txt, di mana slangwords ini berisikan kata-kata yang tidak baku dan dicocokkan dengan kata yang baku. Dapat dilihat di sini contoh dari kamus kita. Terdapat kata add, itu berubah menjadi di, kata habis berubah menjadi habis, kata ad berubah menjadi ada, dan seterusnya. Untuk pengaplikasiannya di sini kita menggunakan sebuah fungsi change for token in tokens. Apabila token berada di dictionary kita, maka katanya akan diubah. Di sini kita apply, maka didapatkan hasil seperti berikut. Di sini terlihat beberapa perbedaan, seperti di sini kata unduh dan kata tidak, yang sebelumnya itu merupakan kata download atau enggak, kini sudah menjadi lebih baku. Nah, setelah proses normalisasi, kita akan melakukan proses stop word removal. Stop word removal merupakan sebuah proses di mana kita akan menghilangkan kata-kata yang tidak berbobot atau kata-kata yang tidak penting. Stop word removal sangatlah penting pada proses kita ini karena kata-kata tidak penting ini dapat mempengaruhi hasil TF-IDF nantinya. Di sini pada stop word removal kita juga menggunakan sebuah kamus eksternal yang bernama stopwords.txt, di mana stopwords.txt ini berisikan kata-kata yang tidak berbobot seperti adalah, adapun, akan, akhir, dan seterusnya. Untuk pengaplikasiannya kita juga sama menggunakan sebuah function stopword removal. Di sini for token in tokens, apabila token tidak berada di stopword, maka token tersebut akan masuk ke dalam new list. Di sini kita akan apply, mendapatkan hasil seperti berikut. Perbedaan yang dapat terlihat di sini yaitu jika sebelumnya ada kata jangan pada hasil normalisasi, dan pada hasil stop word kini kata jangan itu sudah menghilang. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Niko Maya Juliana dengan NIM akhir 046. Jadi di sini saya akan melanjutkan tahap pre-processing, yaitu stemming. Nah, di sini saya akan melakukan share screen terlebih dahulu untuk memperlihatkan code dari stemming. Nah, stemming ini penting kita lakukan pada tahap pre-processing untuk mengubah kata-kata menjadi kata dasarnya. Misalnya apabila ada imbuhan, itu akan diubah menjadi kata dasarnya. Nah, pada tahap stemming ini, kami menggunakan library sastrawi dengan cara yang pertama kita install terlebih dahulu library sastrawinya itu. Lalu selanjutnya setelah kita install kita bisa membaca data hasil dari stopword yang telah dilakukan dan melihat data yang telah di stopword sebelumnya. Ini saya gunakan pada indeks 70-77 untuk melihat nanti perbedaannya setelah di stemming dan juga sebelum di stemming. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke tahap stemmingnya. Nah, di sini kita akan menginisiasi objek lebih dahulu, di mana inisiasi objek yang pertama kita akan inisiasi objek Steamer Factory dari modul sastrawi yang digunakan untuk melakukan stemming pada teks.
Nah, selanjutnya kita akan membuat objek stemmer menggunakan metode create stemmer dari stemmer factory tadi yang akan digunakan untuk melakukan tahap stemming ini. Nah, lalu di sini juga terdapat fungsi yang bernama stemming untuk menerima satu argumen, yaitu teks yang akan di stemming. Nah, setelah itu kita juga akan mengapply fungsi stemming tadi ke dalam konten yang terdapat pada data ataupun data hasil stopwatch sebelumnya. Nah, di sini kita dapat lihat perbedaan sebelum dan juga setelah dari stemming. Nah, misalnya pada indeks ke-72, di sini kita dapat melihat kata kurangi menjadi kurang, itu pada diubah menjadi bentuk dasarnya, lalu ada juga kata bintangnya diubah menjadi kata dasarnya yaitu bintang. Oke, selanjutnya kita juga bisa menyimpan hasil stemming ini dengan cara dfStem to CSV, kita bisa menyimpannya dalam bentuk CSV. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap labeling. Labeling ini digunakan untuk melabeling data training yang sudah kita bagi sebelumnya dan nanti untuk melatih model kita. Nah, sebelumnya kita akan import pandas dulu untuk membaca hasil stemming yang tadi telah dilakukan. Nah, di sini kita dapat melihat data dari label, itu merupakan label itu adalah inisiasi dari data stemming sebelumnya yang sudah kita lakukan. Nah, kita bisa lihat bentuk dari datanya. Lalu selanjutnya, di sini kami menggunakan skor atau ratingnya sebagai patokan untuk melabeling. Di mana untuk skor 1-3 kita labeling atau kita kelompokkan ke dalam kelompok negatif, atau kita di sini kita masukkan ke dalam skor 0 yang kita inisiasikan sebagai kelas negatif. Lalu untuk skor 4-5 atau rating 4-5 kita inisiasikan atau kita kelompokkan ke dalam kelompok kelas positif, atau kita buat di sini sebagai skor 1. Nah, kita bisa lihat di sini hasil dari pelabelannya, di mana ini ada username Siti Aisyah dengan konten oke, itu masuk ke skor 1, di mana skor 1 itu positif. Berarti dia memiliki rating itu sekitar 4 ataupun 5, seperti itu. Nah, kita juga bisa menyimpan data hasil labelnya tersebut dalam bentuk CSV. Nah, selanjutnya di sini saya akan juga menjelaskan mengenai visualisasi data training yang telah kita lakukan tadi. Nah, di sini kita bisa membaca dulu data labelnya yang telah tadi kita labeli. Juga kita bisa mengimport beberapa modul. Di sini kita bisa lihat ada Matplotlib dan Wordcloud dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama ini ada visualisasi distribusi kelas positif dan kelas negatifnya, di mana kita tahu tadi skor 0 itu merupakan kelas negatifnya, itu ada sebanyak 56,5%, lalu untuk skor positif atau kita inisialkan tadi sebagai 1, itu ada sebesar 43,5%. Nah, kita juga dapat melihat ini untuk data-data yang termasuk ke dalam label negatif, itu ada sebagai berikut. Lalu kita bisa memvisualisasikannya, kata-kata apa saja yang sering muncul pada kelas negatif ini. Ini ada kata-kata yang sering muncul, itu ada jaring, sinyal, terus tidak, terus habis itu ada Indosat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga bisa memvisualisasikan kata-kata yang sering muncul pada kelas positif. Di sini kita bisa lihat dulu kelas positifnya ada apa aja. Selanjutnya, di sini kita dapat lihat. Nah, ini codingan untuk memvisualisasikan dari kata yang sering muncul pada kelas positif. Di sini kita dapat lihat bahwa ulasan positif yang sering ataupun kata-kata yang sering munculnya itu adalah bagus, oke, puas, banget, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa dapat melihat perbandingan dari kelas positif dan negatif untuk data training ini dengan perbandingan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap machine learning
Sebelumnya, sebelum masuk ke tahap machine learning, kita akan melakukan pembobotan TF-IDF terlebih dahulu untuk meningkatkan dan mengoptimalkan tahap machine learning menggunakan algoritma net bayes berikutnya. Jadi di sini kita akan membaca dulu data label yang tadi. Di sini kita inisiasikan menggunakan DF trend-nya. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk apa sih data dari DF trend atau data label sebelumnya. Nah, selanjutnya kita dapat masuk ke TF-IDF. Nah, di sini saya menggunakan library dari TF-IDF Vectorizer di Scikit Feature Extraction Text-nya. Kita dapat mengimport TF-IDF Vectorizer. Lalu selanjutnya kita juga dapat mengubah ini, kita ubah terlebih dahulu kontennya itu menjadi satu konten karena library ataupun kelas ini tuh hanya bisa digunakan ketika kita menyatukan semuanya. Nah, ini udah kita inisiasikan bahwa nanti extract-nya itu akan di TF-IDF terlebih dahulu. Nah, ini ada TF-IDF feature untuk menginisiasikan fungsinya nanti supaya nanti dia langsung ke TF-IDF-nya. Sini kita menggunakan data trend, kita pakai aja yang kolom konten saja supaya nanti bisa kita langsung melihat di mana sih kata per berapa sih TF-IDF per katanya. Nah, lalu di sini kita juga bisa melihat TF-IDF dari hasil yang tadi kita buat. Nah, 0 ini merupakan indeks dari dokumennya, berapa indeks ke berapa, lalu habis itu ini untuk katanya, dan ini untuk hasil TF-IDF-nya. Dimana untuk indeks 0 dengan fitur kata 6.836 ini memiliki TF-IDF sebesar 1 dan begitu pun seterusnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan. Ya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ida Bagus Gede Basudewaweda dengan NIM 2208561077. Di sini saya akan menjelaskan tentang machine learning yang dilakukan pada kasus 1 tugas kelompok pertama mata kuliah PPDM ini. Jadi pada sel pertama ini kita melakukan beberapa import. Yang pertama adalah mengimport cross file score dari sklearn.model selection yang akan digunakan untuk melakukan k-fold cross pada model yang dievaluasi. Selanjutnya kita mengimport Gaussian NB atau naive bayes dari sklearn.naive bayes yang akan menjadi model kita pada kasus ini. Selanjutnya kita juga mengimport confusion matrix dan accuracy score untuk melakukan evaluasi pada model. Selanjutnya fungsi custom scoring ini akan digunakan untuk menguji setiap fold yang dilakukan pada model yang dievaluasi. Selanjutnya, kita menginisiasi sebuah model naive bayes yang kita simpan ke dalam variabel model. Selanjutnya, kita akan mengubah fitur-fitur TF-IDF yang didapatkan dari tahap preprocessing menjadi matriks yang penuh. Alasan ini dilakukan adalah karena saat pada tahap preprocessing, TF-IDF fitur yang dihasilkan itu berbentuk matriks yang nilai-nilai sel yang kosong itu dihilangkan. Jadi kita perlu untuk menambahkannya kembali agar dapat digunakan oleh model yang akan kita gunakan. Selanjutnya, param grid ini digunakan untuk proses hyperparameter tuning, di mana untuk Gaussian naive bayes ini kita hanya memiliki satu hyperparameter yaitu var_smoothing. Nilai-nilai yang akan kita gunakan itu terdapat di dalam range nilai yaitu np.logspace 0 hingga min 9. Selanjutnya kita melakukan grid search yaitu untuk mencari nilai hyperparameter yang paling baik untuk digunakan. Di sini juga kita menggunakan fold sebanyak 5. Setelah itu kita temukan bahwa nilai hyperparameter yang terbaik itu adalah untuk var smoothing itu 0,0081 sekian, di mana dia mendapatkan akurasi sebesar 0,8054. Setelah kita mendapatkan hyperparameter tersebut, kita akan menginisiasi sebuah model baru menggunakan hyperparameter tersebut yang akan kita simpan dalam model 2.
Selanjutnya untuk scores ini kita melakukan evaluasi yaitu k-fold cross antara menggunakan model yang sudah diberikan hyperparameter yang terbaik. Jumlah fold yang kita gunakan adalah 5 fold dan scoring yang dilakukan adalah custom scoring yang dibuat pada awal bagian ini. Di sini kita dapat melihat skor yang didapatkan oleh pada setiap foldnya, yaitu fold pertama mendapatkan 0,8, fold kedua mendapatkan 0,81, fold selanjutnya mendapatkan 0,81, selanjutnya mendapatkan 0,80, dan yang terakhir mendapatkan 0,79. Untuk program ini yang ada for loop-nya ini kita lakukan untuk memperlihatkan confusion matrix dan nilai-nilai seperti accuracy, precision, recall, dan F1 score dari setiap fold-nya. Jadi untuk confusion matrix dan nilai-nilai tersebut dapat terlihat di sini, di mana confusion matrix ini ada 533, 232, 38, dan 553 untuk fold pertama. Jadi untuk nilai true positif itu terdapat pada pojok kanan bawah ini, di mana model berhasil memprediksi yang positif secara benar, yaitu berjumlah 553. Untuk nilai false positif terdapat di pojok kanan atas ini, yaitu bernilai 232, di mana kelas atau label dari data yang sebenarnya itu adalah negatif, tetapi model memprediksinya sebagai positif. Selanjutnya untuk true negatif terdapat pada pojok kiri atas dengan nilai 533. Di sini model mendapatkan data yang berlabel negatif dan berhasil memprediksinya dengan label negatif juga. Selanjutnya untuk false negatif terdapat pada pojok kiri bawah, yaitu memiliki nilai 38, di mana model diberikan nilai atau data yang berlabel positif, tetapi model memprediksinya sebagai negatif. Selanjutnya untuk akurasi, yaitu yang kita dapatkan dari array scores ini. Selanjutnya untuk precision itu kita dapatkan dari true positif dibagi true positif ditambah false positif. Untuk pertama kita mendapatkan 0,7 untuk precision. Untuk recall-nya yaitu true positif dibagi true positif plus false negatif, di mana untuk fold pertama didapatkan 0,93 untuk recall. Untuk F1 score-nya yaitu dengan formula 2 kali precision kali recall per precision plus recall. Di sini untuk fold pertama itu mendapatkan 0,80 untuk F1 score-nya. Dari kelima fold ini, fold dengan akurasi yang tertinggi itu adalah fold kedua, yaitu akurasi 0,814 dengan nilai precision 0,70, recall 0,92, dan F1 score 0,80. Sekian bagian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayumari Putri Santiani dengan NIM 208561020. Di sini saya akan menjelaskan user interface dari aplikasi analisis sentimen yang telah kelompok kami buat. Pada bagian sebelah kiri, bisa dilihat di situ ada navigasi, yang dimana navigasi tersebut memiliki 4 menu. Yang pertama ada menu dashboard. Pada menu dashboard ini terdapat deskripsi aplikasi, analisis sentimen, dan overview dataset yang kami ambil dari Kaggle dalam rentan waktu 10 Januari hingga 31 Januari 2024. Selanjutnya, pada menu kedua, di sini pengguna bisa melakukan upload file atau upload file CSV, yang dimana nantinya file tersebut akan ditampilkan pada bawah sini. Selanjutnya ada menu preprocessing, yang dimana menu preprocessing ini meliputi tahap data cleaning, case folding, tokenisasi, normalisasi, stop word, stemming, dan labeling. Selanjutnya ada menu klasifikasi, yang dimana klasifikasi ini akan membagi ulasan tersebut menjadi
ulasan negatif atau positif. Selanjutnya bisa dilihat jika file CSV belum terupload, maka pada menu preprocessing data akan menampilkan pemberitahuan untuk data tersebut diupload terlebih dahulu. Selanjutnya pada menu klasifikasi juga ditampilkan pemberitahuan untuk melakukan preprocessing data terlebih dahulu. Selanjutnya, mari kita demokan dengan melakukan upload file CSV. Nah, di sini file CSV sudah terupload dan selanjutnya kita lakukan preprocessing data dengan menekan tombol preprocess data. Selanjutnya, data tersebut akan diproses dan memerlukan waktu yang lumayan cukup lama. Baik, di sini data frame yang sudah di preprocessing sudah keluar, yang dimana data frame ini tadinya melewati beberapa tahap termasuk data cleaning, case folding, steaming, normalisasi, dan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke menu yang keempat, yaitu menu klasifikasi, yang dimana menu klasifikasi ini dilakukan untuk melabeli data apakah data tersebut negatif atau positif. Mari kita langsung tekan saja button klasifikasi. Nah, di sini langsung keluar hasil klasifikasinya. Di sini ada contoh ulasan atau komen yang dimana komennya ini bagus terpercaya isinya. Di sini diprediksi bahwa komen itu positif. Selanjutnya ada komentar kesini mahal banget deh. Nah, di sini prediction dari analisis sentimen ini adalah negatif. Selanjutnya di sini ada distribusi hasil klasifikasi, di mana prediksi ini adalah prediksi positif dan negatif dari analisis sentimen ini. Baik, mungkin segitu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.